Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang perbandingan dari teks sikat Abu Nawas dan teks cerpen Persahabatan Keren. Judul yang kita angkat dari teks sikat Abu Nawas itu adalah Abu Nawas dan Botol Ajaib. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana untuk diberi tugas. Setelah tiba di istana, Raja menyambut dengan senyuman. Akhir-akhir ini aku merasa perutku sakit, kata tabib istana. Aku terkena serangan angin, kata raja. Abu Nawas yang merasa kebingungan dan bertanya, Ampun Baginda, kiranya apa yang bisa hamba lakukan untuk yang mulia? Tangkap dan penjarakan angin itu untukku. Abu Nawas diam sejenak. Aku berikan waktu 3 hari untuk menyelesaikan perintah ini, tambah sang raja. Abu Nawas kemudian pulang dengan membawa pekerjaan dari Raja Harun al-Rasyid. Ia masih terdiam, mulutnya terkunci rapat, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam kebingungan yang tidak habis-habis, ia belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan membuktikan bahwa itu memang benar-benar angin. Menurutnya, hanya anginlah satu-satunya benda aneh yang tidak berwarna dan tidak bisa dilihat seperti halnya air yang masih bisa diindra. Sudah 2 hari ini, tetapi Abu Nawas masih belum bisa mendapatkan cara untuk menangkap angin. Bahkan memanjarakan Abu Nawas hampir putus asa dan tidak bisa tidur karena waktu yang telah ditentukan tinggal sehari lagi. Mondar-mandir memikirkan cara, tiba-tiba ia sadar dan berkata kepada dirinya sendiri, bukankah jin itu tidak terlihat? Ia bertingkrak-tingkrak dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan berjalan menuju istana, kemudian menyerahkan sebuah botol kepada raja. Mama, angin itu. Abu Nawas, tanya Baginda. Ada di dalam yang mulia, jawab Abu Nawas. Benarkah? Aku tidak melihat apa-apa, kata sang raja. Ampun Baginda, angin tidak bisa dilihat. Tetapi jika tuanku ingin melihat angin, tutup botol tersebut harus dibuka terlebih dahulu, jawab Abu Nawas. Setelah tutup botol itu dibuka, raja mencium bau busuk. Dengan marah ia berkata kepada Abu Nawas, bau apa ini Abu Nawas? Ampun Baginda, tadi hamba buang angin, lalu hamba masukkan ke dalam botol tersebut. Karena takut angin yang hamba masukkan itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan menyumbat botol dan menutupnya, kata Abu Nawas dengan sangat ketakutan. Tapi raja tidak jadi marah, karena apa yang dikatakan Abu Nawas memang masuk akal. Dan begitulah, ia selamat dan raja pun memberikannya hadiah. Cerpen Persahabatan Keren, Best Friend Forever. Seorang gadis yang menggumamkan kalimat itu saat memandangi foto yang terbingkai cantik dalam sebuah frame. Nana seorang gadis kelas 2 SMA yang merasa kesepian. Sebenarnya, Nana dulu mempunyai 7 orang sahabat yang selalu menemaninya. Bagi Nana memang cukup sulit untuk menyatukan pribadi dari dirinya dan dari masing-masing temannya untuk bisa membaur satu sama lain. Seperti yang dialami Nana sekarang, ia merasa persahabatannya sudah mulai renggang. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Naila, Sasa, Sekar, dan Wanda sibuk dengan kegiatan OSISnya. Laila dan Yola sibuk dengan kegiatan pramukanya, dan Danisa sendiri sibuk dengan latihan menyanyi. Sedangkan Nina, ia sebenarnya anggota tim basket. Sayangnya untuk saat ini ia tidak bisa bergabung dengan tim basket karena ia cedera. Gue tahu geng sekalian orang sibuk, so gak perlu mikirin persahabatan kita, gumam Nana dengan senyum miris. Lalu ia meletakkan frame tersebut di atas meja belajarnya, dan ia membaringkan tubuhnya. Gue harus lekas tidur, besok bisa jadi hari yang berat, gumamnya sekali lagi sebelum tidur. Pagi hari seperti biasanya, Nana berangkat sekolah dengan sepeda legendarisnya. Ia menyapa setiap orang yang ia jumpai selama perjalanan ke sekolah. Begitulah Nana, ia adalah gadis tomboy yang ramah dan pemberani. Pelajaran pertama yang harus ia tempuh bersama yang lainnya adalah fisika. Sebenarnya, Nana malas datang ke sekolah karena sahabatnya sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Nana sengaja datang terlambat untuk menghindari sahabat-sahabatnya. Setidaknya, sebelum guru fisika masuk, Nana sudah duduk manis di kelas.
Tanpa terasa, kegiatan di sekolah sudah hampir usai. Nana sudah berniat untuk pulang, karena ia tahu bahwa sahabat-sahabatnya akan langsung pergi dengan urusannya masing-masing tanpa memperdulikannya. "Nak, mau kemana?" tanya Sekar yang tiba-tiba menghampiri Nana. "Baliklah, emang gue kayak lolo pada," jawab Nana ketus lalu pergi. Melihat ekspresi Nana yang begitu kesal, Sekar merasa bersalah dan ia langsung menghampiri yang lainnya. Dan dari kejauhan, mereka melihat Nana sedang bersama seorang anak laki-laki. "Itu bukannya Andi ya?" tanya Wanda kepada yang lainnya. "Iya, itu Andi anak basket," jawab Yola yakin. "Loh, katanya mau balik, tapi kok malah berduaan sama Andi? Dasar penipu." Danisa tampak sangat emosi melihat Nana dan Andi jalan bersama. "Lo gak cemburu kan, Dan?" tanya Sasa polos. "Ih, apaan sih? Ya enggak lah, udah ah, gue mau latihan," jawab Danisa lalu pergi. Ternyata Nana dan Andi melihat anak basket putri sedang latihan. Nana tampak gusar, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan raut wajah senangnya. "Kan gue udah bilang, gue pantang buat ke lapangan basket. Kalau bukan buat ambil nilai, gue juga gak mau kesini, apalagi jadi penonton, ogah." "Nak, gue tahu lo pengen banget, paling enggak lo lihat tim lo main, lo emang egois sama diri lo sendiri. Lo gak mau jadi penonton padahal lo juga pengen tahu perkembangan tim lo. Lo cuma mau dengar dari pemain tanpa lihat sendiri. Dan lo percaya." Andi mulai mengabu-ngabu. "Lo gak usah sok peduli," jawab Nana ketus. "Gue tahu, Nar, lo kesepian, lo butuh teman di saat kayak gini. Gue tahu, Nak, sahabat-sahabat lo justru sibuk sendiri-sendiri. Gue juga tahu lo butuh support. Gue nemenin lo bukan karena, ya lo tahu, bukan karena gue suka sama lo, tapi juga bukan karena gue kasihan sama lo, tapi karena gue peduli sama lo, Nak. Gue tahu lo punya mimpi, punya persahabatan yang keren di masa putih abu-abu itu." "Lo tadi dari mana?" tanya Nana curiga. "Kita sama-sama anak basket, inget itu. Udah, pokoknya lo lihat temen-temen satu tim lo main, lo lihat sendiri perkembangannya. Terus kita selesain masalah lo sama sahabat-sahabat lo," ucap Andi lalu meninggalkan Nana dengan kebingungan. Gue masih nggak habis pikir sama sikap lo sepeduli itu kah atau ada maksud lain? Tanya Nana. Iya, berjalan dengan Andi membuka antenam. "Ya udah, ada maksud lain," ucap Andi. "Enggak nih sobat," tanya Nana penasaran. "Itu mereka lagi kumpul. Pas banget. Sana omongin baik-baik." Andi menuju ke arah remaja putri yang sedang berkumpul. Tapi Nana langsung membalikkan badan, bermaksud untuk pergi. Tapi Andi mencegah dan sakit Andi lepasin. Nana mengerang sakitnya. "Nih gengs, ada yang mau gabung sama kalian. Gue bayar dulu ya." Andi langsung pergi dan meninggalkan Nana dengan wajah kesalnya. "Awas lo Andi, habis lo sama gue nanti," umam Nana pelan. "Habis pacaran ya, terus diputusin, gimana? Sakit. Terus kalau udah ngerasain sakitnya, dinyatin cowok langsung balik ke kita gitu," tanya Nenek terus. "Dan jaga emosi please," ucap Naila mencoba menenangkan dia. "Nggak masalah Nay, dia mau emosi kayak apa juga gue nggak takut karena apa yang dia omongin gak bener," ucapan Nana dengan nada bicara setenang mungkin. "Gue tegasin ya, gue sama Andi gak pacaran, emang selama ini kita deket ya. Emang selama ini kita deket ya, karena dia peduli sama gue. Danisa bilang gue udah ngerasain sakitnya dikhianatin cowok. Itu salah besar. Gue justru ngerasain dikhianatin sahabat gue sendiri." Tanpa terasa air mata Nana sudah menetes membasahi pipinya. Suasana lenggang dan Nana menarik nafas dalam. Sesak rasanya. "Saat gue cedera, kalian kemana? Kalian sibuk dengan urusan kalian masing-masing. Asal kalian tahu, tiap malam gue selalu mikirin kalian yang entah mikirin gue atau enggak. Gue masih berharap banget kalian setidaknya tanya kondisi gue. Ya gue hargai usaha kalian yang kadang peka kalau gue lagi sendiri. Tapi sorry banget, kalian bukan sahabat yang gue harapkan kalau kalian begini terus. Gue paham banget kalian sibuk. Tapi gue pengen banget setidaknya kalian mikirin kapan kita punya quality time bareng. Nggak terpecah-pecah kayak sekarang. Kita nyatu karena kita punya satu tujuan. Punya persahabatan yang keren,
yang sampai kita tua nanti gak bakalan putus tali persahabatan ini. So, kita mau gini terus? Tanya Nana. Tiba-tiba Laila memeluk Nana. Maafin kita, Nak. Maaf banget kita gak pengertian sama kondisi lo dan sibuk sendiri-sendiri. Ucap Laila yang tak dapat menahan tangisnya. Begitupun yang lainnya. Semua menangis. Hingga akhirnya mereka semua berdiri dan saling berpelukan. Tanpa mereka sadari, dua pasang mata melihat mereka sambil tersenyum manis. Alasan gue peduli karena gue juga punya harapan yang sama. Tapi bedanya, gue gak bisa mewujudkan hal itu. Gue gak mau kalian bernasib sama kayak gue. Gumamnya lalu pergi. Perbandingan kebahasaan dari teks hikayat Abu Nawas dan teks cerpen Persahabatan Keren adalah keduanya sama-sama menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Teks hikayat Abu Nawas dan Botol Ajaib menggunakan kata arkais seperti baginda, sedangkan teks cerpen Persahabatan Keren tidak menggunakan kata arkais. Teks hikayat Abu Nawas dan Botol Ajaib menggunakan majas personifikasi, contohnya memenjarakan angin, sedangkan teks cerpen Persahabatan Keren tidak menggunakan majas. Teks hikayat Abu Nawas dan Botol Ajaib menggunakan konjungsi koordinatif, contohnya dan, sedangkan teks cerpen Persahabatan Keren menggunakan konjungsi koordinatif, contohnya tetapi. Hikayat Abu Nawas tidak menggunakan bahasa Inggris. Cerpen Persahabatan Keren menggunakan beberapa bahasa Inggris, so, what, dan lainnya. Perbandingan unsur intrinsik dari teks hikayat dan teks cerpen yaitu yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat dari teks hikayat itu berupa kerajaan, dan latar tempat dari teks cerpen itu berupa sekolah, tepatnya kantin, dan kamar Nana. Tokoh yang terdapat dalam teks hikayat Abu Nawas dan Botol Ajaib adalah Abu Nawas, Raja, dan Tabib Istana. Sedangkan tokoh yang terdapat dalam teks cerpen Persahabatan Keren adalah Nana, ketujuh temannya, dan Andi. Alur yang digunakan dalam teks hikayat Abu Nawas dan Botol Ajaib adalah alur maju. Sedangkan alur yang digunakan dalam teks cerpen Persahabatan Keren adalah alur campuran. Teks hikayat Amanat ditulis secara tersirat. Teks cerpen ditulis secara tersirat. Perbandingan nilai-nilai dari teks hikayat dan teks cerpen Persahabatan Keren diantaranya nilai pendidikan. Di dalam mengerjakan sesuatu, kita jangan terlalu cepat berputus asa. Misalnya, kita diberi tugas yang susah oleh guru. Kita harus berusaha mengerjakannya. Hikayat Abu Nawas. Nilai budaya sampai sekarang sistem kerajaan masih banyak diterapkan. Masih banyak ditemukan sistem politik kekuatan. Siapa yang memiliki kekuatan besar dan wewenang pemerintahan berhak untuk memerintah bawahannya. Amanat jangan terlalu sewena-wena dengan jabatan, jadikan diri kita bermoral dengan berperilaku dan bermoral bagi sesama tanpa memandang status atau derajat. Nilai etika dalam teks cerpen Persahabatan Keren adalah sopan santun dalam kehidupan dan bersikap ramah terhadap masyarakat. Jadi, amanat dari cerpen Persahabatan Keren adalah sesibuknya kita dengan urusan sendiri, jangan pernah lupa dengan sahabat yang selalu ada saat susah dan senang. Tidak boleh egois hanya untuk mementingkan diri sendiri.